Baiklah, kali ini materi yang akan kita pelajari adalah teks negosiasi. Namun, sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita perlu mengetahui manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan negosiasi. Negosiasi bisa kita pergunakan dalam kondisi-kondisi tertentu, antara lain, yang pertama, pada proses jual beli. Nah, pada proses jual beli, kemungkinan kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah daripada harga awal yang ditawarkan oleh penjual dengan melakukan negosiasi. Dan yang kedua, wawancara kerja. Pada proses ini, dengan negosiasi, kita bisa mendapatkan gaji lebih tinggi atau jabatan yang lebih baik. Yang ketiga, kerjasama. Dalam hal ini, berbisnis. Salah satu cara untuk mengembangkan suatu bisnis adalah menjalin suatu kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan tertentu yang diharapkan dengan kerjasama ini bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang keempat, menyelesaikan masalah. Dalam hidup kita tidak luput dari adanya permasalahan yang muncul akibat ketidaksepahaman ataupun perselisihan antara dua pihak atau lebih. Nah, dengan proses negosiasi ini, kita harapkan bisa menemukan suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga keduanya bisa berdamai. Baiklah, setelah kita mengetahui manfaat dan pembelajaran ini, kita mulai saja pembelajaran kali ini. Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa negosiasi itu adalah suatu interaksi antara dua pihak atau lebih. Siapa yang dimaksud pihak-pihak di sini? Yaitu bisa terdiri dari dua pihak, misalnya penjual dan pembeli. Nah, pihak-pihak ini tentunya harus mempunyai kepentingan yang berbeda. Jika tidak punya, ya tidak perlu diadakan negosiasi kan? Tujuan negosiasi dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Tujuan negosiasi bisa dikatakan tercapai jika lahir suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan atau istilahnya disebut win-win solution. Pertanyaannya, bagaimana jika satu atau kedua belah pihak tidak sepakat? Nah, jika proses negosiasi tersebut tidak berjalan dengan baik, dan satu atau kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan, maka bisa dikatakan jika proses negosiasi tersebut tidak berhasil. Selanjutnya, dalam soal-soal bahasa Indonesia, kita biasa diminta untuk menentukan jenis teks. Untuk menentukan jenis teks tersebut, kita perlu mengetahui ciri-ciri teksnya, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengetahui jenis teks tersebut. Untuk itu, kita perlu mengetahui ciri-ciri teks negosiasi. Ciri yang pertama, dalam teks-teks tersebut terdapat partisipan, yaitu orang-orang yang berperan atau pemeran dalam teks tersebut. Partisipan yang dimaksud adalah pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar dalam negosiasi. Proses tersebut salah satunya bisa kalian temukan dalam proses jual beli. Dalam satu negosiasi, terkadang terdapat partisipan ketiga yang menjadi penengah, pemandu, atau perantara. Nah, untuk kasus seperti ini bisa kalian temukan dalam proses kerjasama bisnis atau proses pemecahan masalah baik dalam persidangan maupun permasalahan biasa di luar proses hukum. Ciri yang kedua, terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat. Jika tidak terdapat kepentingan yang berbeda, tentunya tidak perlu diadakan negosiasi, bukan? Ciri yang ketiga, berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, selain terdapat kepentingan yang berbeda, dalam teks tersebut terdapat pengajuan dan penawaran yang melibatkan kedua pihak tersebut. Ciri yang keempat, adanya kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi. Ciri yang terakhir, terdapat ungkapan yang bersifat persuasif atau membujuk, mengajak dalam teks tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh kesepakatan atas pengajuan atau penawaran dari salah satu atau kedua belah pihak yang bernegosiasi.
Selain dari ciri-ciri teks negosiasi, untuk bisa membuat teks atau merencanakan suatu negosiasi dalam bentuk teks, kita perlu mengetahui bagaimana suatu rangkaian teks negosiasi. Bagaimana teks negosiasi tersebut terbentuk? Istilah tersebut biasa kita sebut struktur teks. Struktur teks negosiasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Dalam orientasi terdapat bagian pembuka, bisa salam, sapaan, atau ucapan lainnya untuk memulai sebuah interaksi sosial. Yang kedua, permintaan. Pembeli atau biasa disebut pihak pertama akan mengungkapkan keinginannya dalam membeli atau mendapatkan suatu barang yang dimaksud. Yang ketiga, pemenuhan. Penjual atau dalam hal ini pihak kedua akan berusaha mencari barang itu dan menyatakan mampu memenuhi permintaan tersebut. Yang keempat, penawaran. Apabila pembeli belum atau tidak setuju dengan harga yang diberikan penjual, maka pembeli akan berada dalam tahap ini, yaitu tahap penawaran. Yang kelima, persetujuan. Sebelum menyetujuinya, penjual biasanya melakukan pertimbangan. Apakah harga yang ditawar tetap bisa menguntungkan untuk dirinya atau tidak? Dan yang keenam, pembelian. Setelah tercapainya persetujuan, pembeli akan membayar barang yang akan ia beli sesuai dengan harga yang disetujui. Dan yang terakhir, penutup. Penutup bisa berisi salam, ungkapan terima kasih, atau ucapan lainnya yang dapat menutup sebuah aktivitas negosiasi. Namun, apabila negosiasi tidak berjalan dengan baik, maka di bagian penutup ini akan diisi oleh ucapan maaf ketika suatu negosiasi tidak berhasil memenuhi tujuannya. Untuk melengkapi ciri dan struktur teks negosiasi, di pembahasan terakhir kita perlu mengetahui kaidah kebahasaan teks negosiasi agar apabila kita hendak merancang, merencanakan, atau mensimulasikan suatu proses negosiasi, bisa lebih mudah dalam penyusunan kalimat serta pemilihan kosakatanya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, menggunakan kalimat berita, tanya, dan perintah seperti pada penawaran harga, pada proses jual beli, seperti bisa Bapak beri contoh, bisalah Pak dikurangi sedikit harganya. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan, ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti mohon, boleh, minta, harap, atau mudah-mudahan. Yang ketiga, menggunakan kalimat bersyarat, yakni kalimat yang ditandai dengan kata-kata seandainya, bila, kalau, jika, dan apabila. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi penyebab atau biasa disebut kausalitas. Misalnya kata sebab, soalnya, karena, akibat, dan oleh karena itu. Untuk lebih memahami teks negosiasi, selanjutnya kita akan membaca contoh teks negosiasi. Teks ini berjudul HP baru. Perihal HP barunya itu, sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun minta bantuan ibunya. Namun, tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran ke atas meja. Tapi ya, semua teman-teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah,
Kalau begitu kamu jangan pulang telat dong, kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, ngirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, nak? Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk berdiskusi, mengirim tugas ke grup Facebook, atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat berdiskusi bareng teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan belikan HP itu untuk Rani. Asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya. Makasih ayah. Janji Rani sambil memeluk ayahnya.